Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di acara Nunggan kita, Tanya Apa Saja, kali ini di seri ke-239. Terima kasih banyak atas kehadiran dan atas antusiasme para peserta dalam mengikuti kegiatan TAS setiap minggu. Hari ini adalah topik dari Divisi Fertilitas Endokrin dan Reproduksi dengan judul Hiperandrogenisme pada Remaja. Topik ini akan dibahas oleh expert dalam bidangnya, guru-guru saya. Semoga nantinya bisa menjadi manfaat dalam praktis sehari-hari. Mohon maaf untuk kali ini Dr. Brahmana selaku Kepala Departemen Obstetri dan Ginekologi Dr. Sutomo FK UNER sedang berhalangan hadir. Selanjutnya kami persilahkan Profesor Dr. Samsul Hadi, Spesialis Obstetri Ginekologi Spesialis FER untuk memandu acara sebagai moderator. Terima kasih banyak. Monggo Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kali ini kita akan membicarakan masalah hiperandrogen pada remaja. Nah, oleh karena itu di sini ada dua pengertian dasar, yaitu apa itu remaja dan apa itu hiperandrogen klinis atau laboratoris. Di sini ada dua narasumber, Dr. Seto dan Dr. Hasan, yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Tolong saya dibantu karena pendengaran saya agak kurang baik. Monggo, silakan. Ada pertanyaan? Ya, Prof. Mungkin biasanya sebelumnya dimulai dengan presentasi dulu. Mungkin Dokter Hasan ada yang bisa, monggo Prof. Dok. Monggo. Ya, lupa saya. Monggo, Pak Tejo. Pak Oke, Tejo. Dokter. Atau dokter Seto, dok? Dokter Seto ada? Oke, oke, Ya, oke, oke. Pak Siap Son, Dok. Pak Seto. Saya ada. Ada Mohon Salah dokter maaf Seto. nih, satu Saya ngikut Bapak. aja. sebentar lagi join. Oke, monggo silakan Dokter Aga bisa ditampilkan slide-nya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Yang saya hormati guru saya Prof. Samsul Hadi dan juga Dr. Ason dan juga seluruh peserta staf dan juga eh, anggota atau member dari Tanya Apa Saja nggih. Karena saat ini Tanya Apa Saja ini sistemnya sudah membership. Jadi pada kesempatan kali ini mungkin saya sekedar merangsang beberapa bahan diskusi untuk mengenai topik kita kali ini, yaitu mengenai hiperandrogen pada remaja. Slide. Oke, nah ini mungkin yang pertama kali kita tampilkan, ini kenapa sih kok ini penting istilahnya hiperandrogen ini pada remaja. Jadi eh, kenapa nggak mungkin nanti saja, karena mungkin implikasinya atau istilahnya mungkin gangguan kesuburannya mungkin masih nanti-nanti kan belum menikah ya. Tapi kenapa kok dari sekarang ya? Karena tentunya satu, gejalanya sering tumpang tindih dengan pubertas yang normal. Jadi seperti ada gangguan jerawat, terus ada pertumbuhan rambut yang berlebihan dan yang siklusnya yang tidak teratur. Nah, ini itu penting, itulah kenapa penting topik ini kami tampilkan pada kesempatan kali ini ya, karena memang kita ingin mengetahui bagaimanapun kita harus membedakan tantangan terberatnya bukan diferensial diagnosis dengan penyakit yang lain, tapi justru dalam kondisi yang fisiologis. Apakah ini memang sesuai dengan kondisi normal atau memang ini merupakan suatu hal yang patologis ya. Slide. Ya, jadi kalau terlalu cepat juga tidak bagus, terlalu lambat juga nggak baik karena sekali lagi ternyata nanti juga ada dampak psikososialnya, termasuk yang kita tahu risiko jangka panjang, kondisi anovulasi karena hiperandrogen, dan juga misalnya jatuh pada kondisi yang PCOS, baik tidak hanya melulu dalam kondisi usia muda, tapi usia remaja, maaf, tidak usia dewasa, tapi usia remaja juga sangat penting, termasuk katanya nanti ini adalah penyakit metabolik. Jadi sekali lagi tantangan kita adalah untuk memisahkan atau untuk memastikan ini kondisi normal atau tidak normal. Slide. Jadi kondisinya pubertas normal atau memang suatu kondisi patologis.
Dan satu lagi karena ini adalah kaitannya dengan kita ngomongnya topiknya tadi yang di Prof. Tamso katakan, satu masalah hiperandrogen, yang kedua adalah masalah remajanya. Kalau kita ngomong remaja ini artinya adalah spektrum waktu. Jadi slide, sehingga kita harus baiknya kita tahu kapan ya kita bisa mulai mendiagnosis bahwasanya ini suatu hiperandrogenemia atau hiperandrogenisme pada remaja. Slide. Ya, nah ini mungkin ini ada beberapa kondisi slide yang menyebabkan hiperandrogenisme dilihat dari onsetnya. Nah, onsetnya kalau pada kesempatan hari ini ya kita mungkin lihat yang paling atas nih. Jadi yang kondisi premenopausal, bukan dalam kondisi kehamilan, bukan pula dalam kondisi pasca menopause. Jadi kalau pada premenopause ya ini kalau dari penyebabnya dilihat bisa dari kondisi faktornya atau etiologinya dari faktor adrenal atau dari ovarium atau faktor lainnya eksternal di luar kedua sistem tadi. Tapi tidak tentunya tidak semuanya kita harus bahas satu-satu karena ya kita lihat saja evidence base-nya kira-kira dari sekian banyak penyebab hiperandrogenisme pada remaja ini kira-kira mana yang bisa paling sering menyebabkan. Slide. Ya, nah ini kalau mungkin secara singkat pada hari ini ya intinya adalah ya kalau ternyata tetap meskipun sama seperti pada dewasa gangguan anovulasi atau keluhan anovulasi ternyata pada remaja ini sama. Ternyata yang penyebab terbanyak masih tetap yaitu PCOS atau mungkin suspek mungkin karena kita kadang sekali agak sulit untuk menegakkan diagnosis PCOS pada remaja. Jadi ternyata tetap 60-80% ini adalah penyebabnya yang memang masih oleh karena PCOS-nya yang seperti tadi saya katakan. Kedua adalah kondisi obesitas atau yang dipicu dengan insulin resistan yang dimana ya ini artinya juga jadi salah satu tonggak atau istilahnya patofisiologi utama juga ujung-ujungnya juga terjadi pada PCOS. Terus kemudian, nah tantangannya yang ketiga ini slide. Jadi sekali lagi kita mungkin membedakan antara apakah ini PCOS slide atau ya memang ini fisiologi pubertas karena ternyata ya fisiologi pubertas ini juga tentunya yang memegang salah satu yang tiga besar yang paling sering. Jadi gangguan gejala-gejala dari hiperandrogen tadi entah berjerawat, entah haidnya kacau dan yang lainnya. Ternyata itu juga masih merupakan fisiologis. Perbedaannya adalah bisa dilihat dari tadi dari gambaran hirsutisme, apakah kira-kira progresif atau tidak, apakah berlebihan atau tidak, kemudian juga kira-kira onsetnya, kira-kira apakah menetap atau misalnya lebih dari 2 tahun pasca menark nyata masih menetap atau misalnya kurang dari 2 tahun kira-kira nanti siklusnya membaik. Nah itu yang bisa membantu kira-kira kita membedakan kedua kondisi tersebut. Right? Nah, ini penyebab lain termasuk kayak Cushing atau mungkin CAH itu ya sebenarnya kok kasusnya pada remaja bisa dibilang sangat-sangat jarang. Jadi kita ya diskusi yang tentu yang paling sering saja. Slide. Ya, ini penyebab awalnya slide. Sekali lagi ini paparannya salah satunya adalah ini gambaran dari dalam eh, apa ya onsetnya ini apakah mulai dari awal prapubertas atau pada saat pubertas. Tapi di mana sekali lagi semuanya itu kaitannya adalah dengan gangguan abnormalitas pulsatilitas dari hipotalamus maupun sekresi dari GnRH yang menjadi memang salah satu teori atau etiologi dari PCOS. Slide. Nah, ini sekedar sekilas saja bahwasanya kenapa bisa menjadi hiperandrogen. Tadi awalnya saya menilainya ini secara umum, tapi ya memang karena sebagian besar memang 68% pada PCS, ya nggak apa-apa, saya tulis saja. Jadi yang kita tahu dalam kondisi normal, eh, fungsi atau istilahnya itu pola sekresi dari LH apa dan FSH ini sangat atau pola sekresi dari eh, hiperandrogen atau GnRH ini sangat mempengaruhi eh, hormon gonadotropin mana yang lebih dominan untuk diproduksi. Jadi contohnya pada awal siklus kita tahu dengan frekuensi dan amplitude tertentu maka yang lebih dominan slide ya itu. Jadi dalam kondisi yang frekuensi tertentu yang lebih lambat tapi dengan amplitude yang lebih tinggi maka yang lebih dominan adalah
FSH. Sebaliknya, mendekati praovulasi karena frekuensi yang semakin cepat dengan amplitude tertentu, maka bergantian menjadi lebih dominan dari LH. Slide. Namun dalam kondisi tertentu, nah, ya ini kemudian oleh ada mekanisme kontrol balik dari estrogen dan progesteron yang dihasilkan, maka akhirnya pada pertengahan siklus pola ini berubah. Slide. Namun dalam kondisi-kondisi tertentu, gangguan neuroendokrin, ovarium, dari kelenjar adrenal yang tadi saya sebutkan etiologi patofisiologi yang di atas tadi itu ternyata bisa mengubah pola sekresi ini. Slide. Yang harusnya sekresi dari LH itu berada. Nah, itu jadi pada saat sudah mengganti fase ovulasi kembali ke frekuensi awal, namun ternyata pola frekuensinya menetap tetap cepat, tetap dengan amplitude tertentu sehingga akhirnya yang dominan terus-terusan dari kadar atau hormon LH sehingga androgen produksinya berlebihan dan terjadilah hiperandrogenemia. Slide. Nah, ini beberapa mungkin lewat saja slide. Ya, slide. Halo. Maaf tadi terputus. Halo, Nggih, maaf tadi terputus, Prof. Ya. Nah, ini jadi kriteria kalau dari guideline dari apa Androgen Access PCOS Society ya. Ini kita tahu slide untuk bisa menegakkan suatu PCOS, terutama mungkin ya ini yang remaja, yang dewasa, tapi yang pada remaja tidak berbeda jauh, hanya memang kita tidak dapat mendiagnosis dari transvaginal ultrasonografi, terutama kalau di kawasan Asia ya, karena kita tidak mudah untuk melakukan transvaginal atau misalnya transrektal karena biasanya belum menikah. Slide. Tapi tentunya dengan kondisi dua cukup, yaitu ada hiperandrogenisme dan adanya disfungsi ovulasi, mungkin ditandai dengan adanya siklus haid yang kacau dengan tanda hiperandrogen, maka sebetulnya itu sudah cukup untuk kita minimal mensuspek adanya PCOS pada remaja tersebut. Slide. Ya, slide. Nah, ini adalah hiperandrogenisme klinis. Jadi secara klinis kita bisa menilai dengan Freeman-Galway syndrome ini, meskipun nanti batasannya tentunya berubah antara yang pada kondisi kawasan tertentu, contohnya terutama di Asia. Slide. Nah, ini pada pemeriksaan laboratoris, kalau tadi klinis, kalau laboratoris bagaimana? Itu memang sampai sekarang pilihannya macam-macam, bisa kadar testosteron atau kadar free testosteron atau yang lainnya. Tapi ada beberapa ahli yang memiliki pendapat berbeda. Jadi memang yang paling kuat sebetulnya yang paling superior dikatakan testosteron. Tapi ternyata sebetulnya yang lebih spesifik lagi free testosteron. Cuman sayangnya pemeriksaannya lebih kompleks. Jadi tidak rutin dilakukan atau dikerjakan. Sebenarnya secara klinis saja sudah cukup. Slide. Jadi kalau di Asia berapa? Tadi kalau kembali lagi ke batasan klinisnya, maaf agak kebalik slide-nya ini slide. Ya ini kita ambil yang populasi sampelnya penelitian yang paling banyak oleh Lee dan kawan-kawan tahun 2012 ini dengan 10.000 sampel. Ini ternyata khusus untuk Asia kalau di luar negeri mungkin 9 lebih baru dikatakan ini hiperandrogen dari secara klinis pemeriksaan fisik. Tapi kalau di Asia tentunya ternyata batasan 5 ini sudah cukup. Dan ini slide terakhir di Indonesia sendiri sudah pernah diperiksa juga oleh Prof. Bus dan bimbingannya ini kurang lebih ya memang cut off-nya di lebih dari sama dengan 5 untuk skor Fermat-Galois-nya. Slide. Ya, mungkin nanti pembahasannya diagnostik dan lain-lain mungkin nanti saya akhiri dulu. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Prof. Samsul atau mungkin Dokter Ason. Monggo Dok, mungkin ada paparan lebih lanjut. Ya, barangkali Pak Ason ada yang ditambahkan. Tidak ada, Prof. Sudah komplit, Dr. Seto. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Ya, barangkali ada pertanyaan, monggo silakan.
Baik, Prof. Tolong saya dibantu kalau saya tidak mendengar ya. Ini, baik, Prof. Prof. Dokter izin saya tanyakan pertanyaan pertama, gitu, Prof. Eh, Untuk pertanyaan pertama dari Dokter Haryana Rotama, selamat pagi. Mohon izin bertanya, bila ada tanda hirsutis, hirsutisme pada pasien remaja putri dan ada keluhan jerawat juga, sedangkan hiperandrogen juga berkaitan dengan PCOS, kapan mendiagnosis PCOS pada pasien ini? Bila diagnosis PCOS telah tegak untuk jangka panjangnya, bila pasien ini kelak menikah dan ingin hamil, apakah ada terapi obat yang perlu diberikan dari sekarang pada pasien ini agar program hamilnya dimudahkan? Begitu, Prof. Monggo, silakan Pak Seto atau Pak Ason. Halo? Iya, Oke, iya. monggo dokter. Saya Apa dulu Pak? gangguan. Saya dulu Kak, Pak Seto. Oke, 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 monggo dok. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya siapa? Dokter Dokter Haria dok. Dokter Haria. Ya. Jadi Dokter Haria, eh, makasih Pak Dokter Haria ini selalu aktif nih ya untuk di bidang tas ini. Jadi kalau kita ketemu tadi Dokter Seto udah ngemukakan, memang hiperandrogen itu tidak gampang. Karena di dalamnya itu sebetulnya ada tumpang tindih terhadap produk dan kita mesti sangat hati-hati. Karena kalau hiperandrogen yang sangat berat, ya, seperti Pak Seto yang sampaikan tadi itu biasanya bisa tumbang duluan waktu melahirkan udah tumbang duluan. Sedangkan kalau kondisinya yang bagus, contohnya pada CAH yang non klasik dan ringan, mulai dari ringan sampai sedang, itu dia bertahan. Dan itu nanti akan muncul kasus PCOS-nya dulu. Nah, sebetulnya kita saat berhati-hatinya itu di sana. Banyak sebetulnya yang PCOS yang uh, kita apa namanya kita temukan itu bervariatif sekali. Hampir semua tipe PCOS itu sebetulnya hiperandrogen. Bahkan ABCD itu sebenarnya hiperandrogen semua. Yang dikatakan yang tidak hiperandrogen itu sesungguhnya dia dulunya itu mengalami hiperandrogen terus kemudian tidak ada hiperandrogennya. Itu terbukti apa? Terbukti pada saat masa lanjutnya pada kita kalau pengelolaan fertility, pemberian androgen itu sangat masih diperlukan. Satu. Nah, jadi pada remaja yang adanya hiperandrogen, nantinya akan kecenderungan terjadinya suatu PCOS tadi itu akan besar sekali. Tadi di Dr. Seto slide-nya dikemukakan 80% dari kejadian itu. Nah, kita tahu padahal pasien PCOS itu ada 2 dari 3. Sedangkan pada remaja sebaiknya tiga-tiganya ada semua itu. Ya, mulai dari polikistik, polikistik morfologinya, kemudian hiperandrogennya secara diagnostik ya. Kemudian gangguan oligo ovulasi atau anovulasi kronisnya. Nah, sehingga terapi yang disyariatkan untuk pada pasien-pasien yang PCOS tadi karena dia kompleks. Kompleksnya itu bisa karena resistensi insulinnya, bisa karena androgennya, ya. Kemudian faktor sentral dan perifer juga tentunya mendasari. Sesungguhnya kalau saya pribadi melakukan pemeriksaan laboratorium yang disampaikan tadi itu sangat mendukung. Satu, menguatkan. Ya. Dua, bisa membantu evaluasi pada treatment suatu goal kita. Ya. Dan takutnya ada kombinasi kasus tadi. Misal juga pada PCOS itu sendiri kalau dikaitkan dengan terapi dan sebagainya, maka saat ini terkait dengan resistensi insulin yang terlibat dengan hiperandrogennya juga. Ini sesungguhnya kalau dilakukan pemeriksaan resistensi insulin itu juga akan sangat membantu. Sehingga beberapa literatur kan menunjukkan antara pembatasan antara 3 hingga 6 bulan ya kalau kita melihat sesuatu untuk dievaluasi. Artinya ini menunjukkan bukan selamanya diterapi untuk itu. Karena yang membedakan di antara selama dan tidaknya nanti adalah faktor genetik dan tidak. Bila faktor genetik biasanya kalau kita menghentikan balik lagi. Sedangkan kalau yang non genetik ya biasanya diterapi membaik dengan lifestyle yang membaik dia akan menetap akan membaik. Jadi pada prinsipnya pada orang yang hiperandrogen, pada orang PCOS pastikan dulu menurut saya pada hal-hal yang lain disingkirkan. Apakah ada penyerta yang lain pada androgen yang lain? Dua,
apakah androgennya tadi disertai dengan kausatif yang lain, contohnya resistensi insulin yang sangat kita kenal, biasanya bersamaan, ataupun memang tidak, sehingga kita tidak memerlukan treatment kalau seandainya memang nggak ada mengarah ke resistensi insulin. Yang sering di lapangan itu semua diberikan. Jadi sebetulnya pemeriksaan laboratorium pendekatan-pendekatan yang menilai adanya suatu apa namanya eh, lama terapi dan monitoring penting. USG pun juga akan memberikan gambaran. Gambaran PCOM dengan keberhasilan terapi dia akan mengalami perubahan dari PCOM. Kemudian gambaran hiperandrogen, minimal laboratorium androgen juga akan terdeteksi. Ketiga, resistensi insulinnya juga akan adanya perubahan atau tidak juga. Jadi itu secara keseluruhan pasti baik secara klinis, secara psikis dan laboratorium sangat diperlukan dalam menunjang treatment maupun pengelolaan mendiagnosis. Itu yang bisa saya berikan. Terima kasih. Matur nuwun, Ya, Prof. Samsul. ya. Oke. Barangkali perlu ditambahkan Pak Alson, Ya, apa Prof. bedanya gambaran ovarium PCOS dan PCOM? Baik. Barangkali ini penting karena orang yang memakai pil KB seringkali akan mengalami suatu multikistik, bukan polikistik, tapi multikistik. Monggo, barangkali sedikit ditambahkan. Ya, baik. Jadi gambaran antara polikistik ovarium yang diwakili dengan gambaran USG-nya bagaimana kan gitu. Sehingga muncul pertanyaan apakah ini polikistik ovarium yang morfologinya atau dia multikistik yang sebetulnya tidak didasarkan pada adanya polikistik tersebut. Ini terjadi pada remaja, maka pada yang pubertas saat untuk mendiagnosis tadi tidak diperbolehkan, harus ditunda dulu waktunya. Ya, 2-3 tahun baru bisa masuk ke sana. Karena mayoritas mereka akan mengalami gambaran multikistik tadi. Nah, kalau kita kembalikan lagi ke patofisiologinya, satu dia adanya hiperandrogen, ya, maka dengan adanya hiperandrogen tadi terwakili oleh gambar yang ditunjukkan oleh ovarium tadi. Dari ovarium pada kasus hiperandrogen, dia menyebabkan stroma tadi menjadi menebal, hiperteka. Karena di sel TK tadi yang dominasi di sana. Terkait dengan LH yang tinggi, kemudian ke TK, TK menghasilkan androgen yang kuat. Nah, ternyata hormon androgen sendiri mampu merubah perubahan baik dari stroma maupun korteknya tadi. Ini akan berubah, dia akan lebih menebal. Sehingga gambaran USG-nya akan lebih nampak gambaran hipertekosis, hiperteka, lebih hiperecho, gitu ya. Kalau kita bandingkan dengan pasien yang multikistik, dok kan tidak mungkin kita melakukan USG 2, satunya yang normal terus lakukan baru dibandingkan. Nah, sehat sekalian bisa membandingkan antara rahim tadi sebetulnya. Jadi rahim itu bisa sebagai alat tool untuk membantu apakah dia hiperstromal atau hiperteka apa tidak. Kita melihat adalah ekogenitas dari miometrium itu adalah ekogenitas yang standar. Bila kita membandingkan, disandingkan gitu ya gambarnya monitornya tadi, stroma dari ovarium tadi mengalami hiperecho, artinya gampangannya lebih putih gitu ya. Sedangkan yang uterus miometrium lebih gelap. Nah, ini patut kita curigai, hati-hati, ini polikistik ovarium folikelnya ini, morfologinya ini. Di samping ukuran secara standar, contohnya kurang dari 10 dengan folikelnya lebih dari 12. Nanti kalau volumenya juga apa namanya lebih dari 10 dan sebagainya mililiter. Nah, ini standar-standar, tapi multikistik bisa demikian. Nah, kita pendekatan yang spesifik tadi ada dua. Jadi stromanya akan lebih hiperecho. Yang kedua, vaskularisasinya dia akan lebih meningkat pada kasus PCOS. Sehingga kalau dihubungkan lagi OHSS hati-hati terjadi di sana pada kasus-kasus yang dengan vaskularisasi yang tinggi otomatis dia mengalami apa over hiperstimulasi tadi mungkin akan terjadi. Jadi itu ya selain jumlahnya tadi folikel-folikelnya tapi juga kita juga memperhatikan bagaimana stromal dan vaskuler. Itu gitu. Gitu Prof. Terima kasih. Ya, barangkali Pak Seto ingin menambahkan.
Ya, buat untuk Prof, sampun Prof, ini sudah lengkap apalagi dijawab langsung oleh ahlinya karena yang bagian apa imaging. Jadi gambarnya ternyata memang itu jadi multikistik itu seringkali ya memang pada mereka yang dengan pengguna karena tentunya memang ovulasinya kan ditekan. Cuman kita sudah tahu semua SEO sudah saya yakin juga sudah tahu bagaimana gambaran yang lebih spesifik dari gambaran PCOS termasuk untuk mungkin tadi reminding tidak lupa karena ada sebenarnya sudah tidak lama lagi tapi sudah agak lama apa nggak baru lagi sudah agak lama bahwasanya sekarang memang batasan untuk menegakkan PCO itu lebih lebih ketat lagi kalau dulu kurang lebih 12 gitu kalau nggak salah 12 folikel kurang dari 10 mili kemudian total kanan kiri tapi sekarang untuk bisa menegakkan kurang lebih sekitar 20 folikel total kanan kiri untuk selain gambaran yang lebih spesifik lagi seperti yang gambaran apa roda pedati atau kolom mutiara termasuk juga stroma yang menata yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Hasan. Mungkin itu aja. Nggih, matur nuwun, Prof. Barangkali ada pertanyaan lain. Ini, baik, Prof. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Anonymous Attendi, izin Prof. Dokter, jika ada pasien remaja yang dengan tanda hiperandrogenisme, terutama terkait jerawatnya pada usia masih remaja, sudah kontrol ke spesialis kulit terkait jerawat yang tidak sembuh-sembuh dan dikonsulkan ke kita. Idealnya, intervensi terapi hormon dari kita apa dan bagaimana dosis dan berapa lama pemberiannya. Sekian, terima kasih, Prof. Monggo Pak Son atau Pak Seto, salah satu. Monggo. Enggak, mungkin nanti saya dilengkapi Dr. Hasan gitu. Izin. Ya, jadi itu pertanyaan bagus. Saya sendiri juga pribadi saya pernah ada pengalaman ini pengalaman agak unik. Jadi mungkin memang usianya juga bukan remaja-remaja sekali, jadi ya mungkin sudah awal 20-an, jadi mungkin sudah dewasa masuknya, cuman keluhannya waktu itu sama. Jadi pasien tersebut datang ya selain karena keluhan haidnya yang kacau, tapi yang paling utama yang dia mungkin karena ini wanita ya, itu yang paling dia keluhkan saat itu adalah memang jerawatnya yang enggak selesai-selesai, enggak kambuh, apa tidak selesai. Jadi bahkan dia bercerita waktu itu pasien tersebut sudah menghabiskan belasan juta untuk treatment di klinik kecantikan atau pokoknya klinik perawatan kulit. Ternyata ya secara tidak sengaja karena dia akhirnya juga mengeluh dengan gangguan haid, maka setelah kami evaluasi, ternyata memang mengarah ke PCOS. Jadi kemudian setelah kami berikan obat-obatan mungkin anti androgen yang paling kita tahu mungkin Diana gitu ya. Jadi salah satunya PKB itu akhirnya pasiennya puas karena oh iya dok, ternyata alhamdulillah ya selain mungkin haidnya ya sekaligus dikontrol, tapi juga akhirnya jerawat saya jadi hilang, jadi sembuh. Jadi seolah-olah itu jadi obat jerawat ya seperti yang dipasarkan oleh pabrikannya sekarang ya seolah-olah gitu karena menutupi kekurangan yang lain. Jadi ya itu sebagai gambaran bahwasanya pasien tersebut sama seperti endometriosis di organ ekstragenitalia yang lain mungkin bisa kesasar ke sejawat spesialis lain sama. Ternyata PCOS ini juga ada potensi kesasar juga karena kesasarnya terutama karena masalah aknenya itu mungkin hal yang bukan urgent tapi bisa jadi ya kalau untuk wanita sangat mengganggu. Nah, terus yang kedua tadi mengenai tata laksananya pada remaja terutama. Ini kalau ini kaitannya dengan remaja kembali lagi saya ya sebetulnya kita yang selalu saya paparkan kita harus tahu kebutuhan dan keinginan oleh pasien dan terkadang kebutuhan itu tidak sejalan dengan keinginannya. Keinginannya adalah inginnya sekedar hanya teratur, inginnya sekedar jerawatnya hilang dan lain-lain, tapi tentunya tidak sesuai dengan kebutuhannya yang saat ini. Kalau pada remaja yang kita tahu karena dia juga belum menikah dan belum ingin hamil, punya anak dan lain-lain, maka kebutuhannya bukan ovulasinya atau tidak butuh untuk produksi telurnya, tapi yang penting ya sekedar haid tiap bulan. Nah, pada hal yang demikian ini, maka bisa kita upayakan nanti cukup dengan pemberian bisa bioprogrestin siklik supaya ya sekedar untuk withdrawal saja setiap bulan ya. Sekaligus ya tidak lupa mungkin untuk meng-KIE tetap dengan perubahan lifestyle gaya hidup, menurunkan berat badan, berolahraga rutin 150 menit seminggu, dan juga clean eating ya kalau zaman sekarang, jadi makan makanan yang tetap sehat sehingga bisa nanti menurunkan massa tubuhnya, indeks massa tubuhnya,
itu juga akan sangat-sangat membantu nanti keluhan siklus haidnya. Jadi karena kita tahu apalagi kalau masa pertumbuhan kurang dari 18 tahun, tentunya kita sangat membatasi pemberian pil KB kombinasi karena bisa mengganggu pertumbuhan. Mungkin disempurnakan Dokter Hasan, monggo Dok. J, izin Ada nambah, Prof. pertanyaan? Ya, Izin nambah, Prof. monggo silakan. Prof. Baik, terima kasih Dr. Seto tadi apa namanya melengkapi bahkan pengalaman itu sering memang terjadi demikian. Ya, sering terjadi di lapangan ada kemudian baca-baca, oh ini kok kaitannya dengan PCO, itu kok kaitannya dengan dokter kandungan, lari ke dokter kandungan. Namun saudara sekalian, mungkin kita harus apa namanya memandang kasus-kasus yang berandrogen itu bukan murni PCO, bukan murni punya opsin. Jadi kadang ini ada interlink, ada intersection, ada berkaitan dengan disiplin ilmu lain. Bahkan nanti kadang kita perlu konsul ke sejawat penyakit dalam, di mana kadang kita mendapatkan yang berandrogen yang tinggi, kemudian tadi ada yang di kulit. Kalau sebetulnya udah dari kulit ke kita, sebetulnya kita ada terbantu, gitu ya, terbantu yang tadi dokter Seto tadi. Sehingga pasien akan jadi komplainnya datangnya ke kita karena dari kulit terus ke kita. Namun kalau ada yang dari kita, kemudian ada kelihatannya kok membandel, mungkin dari teman kulit akan membantu juga bisa. Hal ini agar diinformasikan ke pasien, nomor satu itu. Nah, mengenai kalau kita berbicara sedikit patofisiologinya jerawat tadi, atau hiperandrogen yang berdampak di kulit, itu adalah sebetulnya yang bertanggung jawab dari hormon androgen tadi adalah DHT atau dihidrotestosteron. Kita tahu DHT itu adalah merupakan konversi dari testosteron yang menerjemahkan adanya, oh ini testosteronnya tinggi, dia terkonversi dengan apa namanya 5 alfa menjadi eh, dihidrotestosteron. Nah, dari dihidrotestosteron tadi yang menyebabkan gangguan di kulit. Kulit lebih berminyak, kulit lebih keluar apa namanya rambut-rambut yang kaku, ya, seperti laki dan sebagainya. Nah, jerawat ini salah satu kausatifnya. Nah, maka treatmentnya arahnya ke apa? Ke arahnya nanti androgen yang bertanggung jawab kepada DHT. Secara teori, nanti bahkan penggunaan 5 alfa reduktase bila digunakan nantinya itu akan lebih baik secara teori. Namun dari guideline kalau kita baca yang di 2025 itu yang apa dari kelompok Universitas Birmingham tadi menyebutkan kita mesti ber, bergraduate gitu ya, bertingkat bertahap gitu ya. Nah, apa sebetulnya lini utama? Jadi ada empat treatment pengobatan. Terapi utama atau first line, kemudian anti androgennya itu apa? Yang berfokus kita. Yang ketiga, melalui terapi dasarnya. Kalau memang dasarnya yang utama adalah PCO, ya treatmentlah PCO. Kalau dasar utamanya ternyata CAH, gitu, ya CAH. Makanya di situ pentingnya hiperandrogennya yang mana nanti. Atau tumor, ya tumornya dioperasi dan sebagainya. Dan yang terakhir, terapi simptomatik yang termasuk kulit tadi. Jadi ini masuk yang mana? Nah, ini kita mengkaji tadi. Kalau seandainya konsennya ke kulit aja, kita nggak memperhatikan ternyata dasarnya dari berandrogennya CAH dan sebagainya. Nah, ini kita kecolongan gitu ya. Akan nggak selesai-selesai karena itu menetap dan terus. Sedangkan kalau yang sifatnya kayak seperti PCO dan sebagainya, DHT ini ada sebagai salah satu efek samping penyerta, maka dia harus ada kombinasinya. Dari sisi kaitannya dengan PCO dan kaitannya dengan kulit. Contohnya saya bilang kulit apa? Di kita tidak diajarkan tentang bagaimana memberikan apa topikal, misalnya penggunaan benzoyl peroxide, kemudian apa namanya penambahan antibiotika dan sebagainya. Namun kita lebih concern dampaknya pada pengendalian hiperandrogen yang dikausatifnya dari PCO-nya tadi. Maka dokter Seto udah betul, lifestyle-nya dulu diajar dulu diperbaikin karena lemak tadi dan sebagainya itu akan membantu menurunkan kadar androgen yang ada di tubuh karena ada disimpan androgen juga di tubuh melalui lemak tadi. Kemudian langkah berikutnya kadang cukup memberikan COC dikatakan di situ lini satu tadi itu bisa memperbaiki karena dia akan meningkatkan SHBG yang mengikat apa namanya androgen dan dia juga kalau pilihan COC-nya yang memberikan anti androgen maka lebih cepat. Nah, disebutkan bagaimana kalau saya lebih melangkah ke anti androgen
Apa aja di antaranya? Oh banyak, kadang diuretik spironolakton, siprotron astat. Sekarang sudah ada produknya siprotron astat langsung, ya. Atau finasterid. Ini yang sering. Yang belakang ini saya hampir tidak pernah gunakan. Seumur saya baru sekali aja menambahkan itu. Karena takut ini biasanya teman-teman yang dari kulit dan penyakit dalam yang sering gunakan. Ya. Jadi itu yang kadang kita konsulkan. Jadi yang dikatakan Pak Seto, saya garis bawahi lagi, lifestyle, pemberian pil KB yang sesuai, tambahan misalnya spironolakton atau siprotron astat, ini aja sudah bisa cukup. Kapan dievaluasi? Ada beberapa pertanyaan tadi. Minimal 3 bulan pertama. Jadi kalau saat kurang dari 3 bulan, kita nggak bisa evaluasi. Disebutkan 3 bulan. Ya. Di 3 bulan pertama, kalau memang bagus, ada target dilanjutkan sampai 6 bulan. Gitu. Sedangkan kalau ada tambahan yang kelompok tadi apa nama spironolakton dan sebagainya, ini harus sangat berhati-hati ketimbang kita menggunakan yang combine oral kontrasepsi saja. Jadi dasarnya itu kombinasi multidisiplin, kombinasi apa namanya multi drug yang terkontrol dan terakurasi dan serta termonitor dengan baik. Itu intinya. Terima kasih. Ya, makasih Pak Ason. Barangkali ada pertanyaan lain. Oke. Baik, Prof. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Dr. Inayatullah Rifai. Pertanyaannya, bila harus periksa hormon androgen yang cukup mahal, mana di antara hormon androgen ini yang diperiksa? Atau haruskah semua, atau bisa dengan kombinasi? Pilihannya ada testosteron total, free testosteron, androstenedione, dan DHEAS. Sekian, Prof. Ya, monggo Pak Ason atau Pak Seto. Ye, Pak Seto, saya dulu. Monggo. Nggih, nggih, matur nuwun Dok. Mungkin nanti disempurnakan Dr. Hasan. Iya, tadi ini saya juga pengalaman klinisnya pasti lebih sedikit, tapi paling enggak saya coba lihat dari yang tadi sudah saya paparkan bahwasanya memang ada beberapa opsi, tapi ya kita melihat secara evidence based. Jadi maksudnya evidence apa? Kira-kira yang memang kalau ada penelitian dan memang penelitian ini sudah dilakukan sebelumnya pada populasi yang khusus PCOS. Jadi mungkin waktu itu tidak membandingkan memang antara PCOS yang non PCOS, tapi yang kalau pada kasus eh, apa PCOS itu sendiri. Jadi pada kasus PCOS sendiri kita waktu itu sempat dibandingkan. Jadi antara kadar testosteron, free testosteron, juga mungkin alfa reduktase dan yang lainnya. Jadi ternyata berbeda-beda, tapi yang paling tinggi, istilahnya kita ambil tengah-tengahnya, jadi yang paling tinggi rata-rata meningkat pada kasus penderita PCOS dan memang kentara dibandingkan yang lain, yang paling dominan ini memang testosteron terus terang. Dan memang kalau secara sediaan, istilahnya layanannya di laborat-laborat mungkin di kota besar, mungkin memang yang paling tersedia. Cuman memang eh, ada beberapa dan ada salah satu ahli mengatakan bahwasanya memang testosteron ini yang secara evidence base ya paling superior sebagai marker atau sebagai penanda dari hiperandrogenemia. Namun juga ada ahli lain yang mengatakan bahwasanya ya karena apa testosteron ini sebagai suatu androgen yang predominan, jadi dan termasuk salah satu yang most prevalent, misalnya paling juga banyak didapatkan pada mereka dengan androgen excess, maka sebenarnya ini juga direkomendasikan. Hanya saja pemeriksaannya ini yang karena kita yang lebih murni, namanya juga free testosteron, yaitu akhirnya pemeriksaan lebih kompleks dan juga lebih time consuming maupun ya juga cost, jadi lebih costly lah, sehingga akhirnya mungkin yang lebih mudah yang kan testosteron. Kalau yang lain di hati mungkin ini sudah karena hasil akhir bukan suatu tanda yang populer untuk dilakukan atau dikerjakan. Mungkin Dokter Hasan mungkin menambahkan Dok. Ye, baik. Ya, Saya lanjutkan. Gitu, Saudara. Terima kasih. Jadi memang sulit ditanya itu. Kalau kalau saya seandainya Anda lebih suka mana disuguhi dengan laboratorium yang komplit gitu ya, atau dengan laboratorium yang sederhana aja, ya pilih yang komplit. Kalau kita mau makan makanan itu komplit pakai telur ya mending komplit gitu ya. Karena apa? Kita merasakan kemudahan, kenikmatan dan menganalisanya lebih mudah. Ya, otomatis menganalisanya mudah. Walaupun ini salah satu contoh aja, satu jurnal yang saya
ya mungkin sejawat bisa baca itu yang baru itu guideline tadi. Sebetulnya pengukuran biokimiawi testosteron, bahkan ada yang lebih dari sini ya, SHBG, androstenedion, dihidroepiandrosteron sulfat, 17 hidroksiprogesteron yang mengarah ke apa namanya CAH, estradiol, LH, FSH, serta testosteron bebas, itu dikatakan harusnya diukur kalau kita memang ada hiperandrogen tadi. Apalagi si orang tersebut masih belum mengarah ke satu, mendekati ke satu. Maka dengan kalau ini terperiksa semua, maka dia akan lebih mudah ini arahnya ke sana gitu. Dan dengan hasil tersebut, ternyata pada satu, kalau testosteronnya itu termasuk tinggi, ya, lupa saya di atas 10 atau berapa ya, itu ada di atas harga normalnya tadi tinggi, maka penggunaan USG pada ovarium dan supraadrenal harus dilakukan. Nah, jadi apa kalau melihat itu? Ini berentetan loh. Nah, kalau boleh saya mensimplifikasi pada kasus dan agar diterapkan di lapangan, apalagi di era BPJS ya tidak mungkin gitu ya bisa bangkrut dan sebagainya. Mari kita teman-teman memulai dari kondisi pasien itu, anamnesa pasien, ya. Contohnya, contoh ada kasus CAH. Pada kasus CAH itu mulai awal dari kehamilannya ditanyain pasti ada bermasalah, ya, pasti ada bermasalah dari mulai tumbuh kembangnya dia. Dan kalau ketemu pada saat kita di usia remaja, artinya kalau biasanya udah ditangkap di pediatri gitu ya. Nah, kalau udah di remaja datangnya baru ke kita, itu termasuk yang non klasik dan relatif ringan, baru numpuknya di belakang. Cirinya pada kalau kita perlu pemeriksaan dan memerlukan monitor di berikutnya, itu full blown. Dia lebih hyperpigmented, terus muncul rambut-rambut kasar, gambaran muka lebih apa kaku, terus tangan juga. Ini hati-hati dia hiperandrogennya itu kompleks. Maka kita mesti berpelan-pelan untuk mencari mana kausatifnya dia. Sedangkan kalau di tempatnya Opjin tidak. Tempatnya Opjin lebih kalau kasus PCOS itu lebih light kalau saya bilang lebih light. Hiperandrogennya lebih ringan. Jadi sesungguhnya kalau kita menemukan kasus infertility dengan hiperandrogen yang berat, maka dari sisi Rotterdam kan juga singkirkan dulu, jangan sampai dia gangguan androgen yang lain loh. Nah, itu gitu. Maka tidak menutup kemungkinan kalau kita ketemu kasus-kasus PCO yang relatif light atau ringan, bisa hamil secara spontan dengan lifestyle. Nah, ini yang membedakan. Jadi, sarannya apa sebetulnya? Minimal testosteron kita periksakan. Ya, minimal testosteron kita periksakan. Tapi kalau seandainya tinggi banget, nah, normatifnya langsung testosteron dihidroepiandrosteron sulfat. Karena itu mutlak punyanya adrenal. Begitu dia tinggi, langsung kita kecurigaannya ke arah adrenal. Gitu. Jadi kalau kita lebih memilah-milah bisa pendekatan kasus yang disampaikan Pak Seto tadi berbagai macam kasus, spesifiknya di apa? Nah, maka itu dilakukan pemeriksaan. Sedangkan yang di jurnal tadi menyebutkan antara LH, FSR, dan sebagainya, itu bahkan kalau pada kasus PCO yang sifatnya sentral. Nah, dengan memeriksakan itu harus kita ambil sisi optimalnya. Ada kita monitoringnya nanti akan lebih bagus. Keberhasilan saat terapi tadi bagaimana perkembangannya itu juga bisa terdeteksi. Dan yang simpel lagi, slide-nya Dr. Seto lagi juga menarik, Ferriman-Galway. Ferriman-Galway itu menunjukkan kadar androgen yang tinggi pada seorang wanita tadi misalnya. Dengan ada yang memakai 5 di Asia, ada yang 8. Semakin tinggi maka kita menilai itu tadi semakin besar juga. Jadi tidak harus selalu diperiksakan secara intinya, namun kita kalau memeriksakan bertanggung jawab ini mengarah kemana. Jangan jadi bukan berarti pasien disuruh periksa semua aja tanpa mengerti dan menganalisa belakangan. Ini yang sangat celaka itu ya. Terima kasih. Ya, pemeriksaan hormonal itu mahal, Iya betul. jadi harus terarah. Iya. Ya, monggo, barangkali ada pertanyaan lain. Tinggi. Baik, Prof. Izin saya teruskan untuk pertanyaan selanjutnya dari Dr. Sita Maya. Kapankah kita mulai memberikan terapi hiperandrogen pada remaja dan berapa lama harus kita berikan? Terima kasih, Prof. Monggo, Pak Ason atau Pak Seto. J.
Monggo Dr. Hasan. Ya, jadi gini, tidak ada guideline yang khusus kapan dimulainya dan sebagainya. Namun ya, namun apabila menimbulkan suatu keluhan, biasanya mendatangkan dia ke kita atau ke apa namanya fasilitas kesehatan itu yang dicermati. Nah, yang tadi disebutkan 80% kasus itu banyak kalau usia remaja, muda itu kasus nanti arahnya ke PCOS. Ya, maka sebetulnya apa? Gaya hidup yang saat ini sebagai tinggi. Jadi sekarang insiden dan prevalensi tadi semakin tinggi. Maka yang paling murah meriah penggunaan gaya hidup tadi. Loh, hiperandrogen kenapa hubungan dengan gaya hidup? Apakah bisa dengan olahraga? Ya itu tadi. Satu, penurunan lemak tadi mampu menurunkan androgen tubuh karena ada bagian yang di istilahnya di organ tubuh itu 11 oksi keto androgen tadi itu di dia berada di lemak atau di lipid. Dengan dia dihilangkan, maka simpanan androgen yang ada di tubuh tadi akan berkurang. Dua, resistensi insulin. Karena kita nggak boleh meremehkan, resistensi insulin itu bisa memicu hiperandrogen. Dengan kita lifestyle, olahraga bagus, makan yang bagus, diet yang bagus, berat badan turun yang bagus, maka dia akan mampu menurunkan kadar androgen yang ada di tubuh kita. Itu yang paling murah dan paling ringan disampaikan. Sehingga sedini mungkin otomatis menjaga kualitas hidup tadi. Yang sulit itu kalau mulai awal secara genetik dia muncul sudah ada. Nah, khasnya kalau yang sifatnya genetik itu mulai awal dia menetap. Misalnya Ferryman Garvey selalu tinggi, langsung tinggi. Dia menyebutkan mulai dari awal, bahkan pubertasnya pun dia tunjukkan orang-orang yang hiperandrogen tadi lebih awal. Karena adrenasnya terpicu lebih awal. Tidak hanya 10-9 tahun, bahkan mungkin di 8-7 tahun bisa muncul. Ya. Maka ada istilahnya adrenal prekok dan sebagainya. Nah, ini yang berarti lebih awal kita terapi. Ya. Namun secara umum, kalau kasus secara umum remaja tadi, pada kasus tadi, urutkan terapi yang kita pakai guideline kita PCOS yang punya tadi, kita gunakan. Jadi olahraga, combine oral kontrasepsi, penggunaan anti androgen yang direkomendasi dokter Nasta, dan sebagainya. Saya kira itu yang mungkin bisa dilakukan memulai ke depan. Dan sampai berapa lama? Tetap 3 bulan, 6 bulan evaluasi. Dan goalnya harus kita cari apa kita maunya. Kalau yang nggak ada ovulasi terjadi ovulasi, berat badan turun 5-10%, ya. Kemudian kalau gangguan AUP jadi AUP-nya kan baik. Semua ada goal targetnya. Itu. Terima kasih. Mungkin Pak Seto nambahin, silakan Pak Seto. Iya, matur nuwun Dok. Ya, guideline-nya secara lengkap sudah dijelaskan tadi oleh Dr. Hasan. Intinya satu, kita tidak, kalau bahasa populernya itu kita tidak menterapi angka, jadi gitu ya. Jadi bukan karena kita satu pemeriksaan hormon androgen itu sendiri, sekali lagi tadi Prof. Samsul katakan mahal, jadi kita nggak semuanya diperiksakan semua. Dan kalaupun misalnya kita mendapati mungkin pasien datang sudah mendapatkan dengan ada angka diperiksakan oleh setiap lain, ya sekali lagi kita kembalikan lagi kebutuhan pasien ini apa, keluhan pasien ini apa. Jadi meskipun saya hormonnya atau testosteronnya datang dengan tinggi, hampir 200 atau sekian, maka ya sebenarnya kalau kembali biasanya pasien datang selalu dengan keluhan. Kalau pada remaja ya tentunya antara yang paling sering ya berjerawat atau pertumbuhan mungkin ya kadang tidak sering tapi ada rambut yang berlebihan atau ya pastinya ya gangguan siklus haid. Sudah gitu aja. Nah, mengenai gangguan siklus haid kembali lagi kalau misalnya memang dia adalah masih remaja, belum ada rencana menikah, belum butuh istilahnya untuk proses ovulasinya berjalan, ya kalau tergantung kembali ke dia. Jadi artinya kita butuh sekedar haid saja bulanan, ya nggak apa-apa. Atau kadang saya biasanya guyoni, itu kan nggak apa-apa, nggak haid lumayan, hemat softtek gitu ya. Jadi nggak perlu beli pembalut tiap bulan. Tapi ya kalau misalnya, ya dok saya nggak enak masa nggak bulan tiap bulan, ya monggo istilahnya kita. Tapi kita jelaskan bahwasanya ini memang hanya sementara saja, hanya untuk buatan. Nah, tapi satu lagi yang tadi ada di slide saya di awal, kita juga tidak bisa kacamata kuda, hanya melihat, oh orang ini atau anak ini atau remaja ini PCOS, sudah pokoknya akhirnya teratur gitu aja, atau misalnya nggak ada masalah, bukan. Tapi yang penting juga, kembali lagi, kondisi hiperandrogen ini sangat-sangat erat kaitannya ya dengan gangguan yang lain, yaitu metabolik juga. Itu yang kita tidak boleh lewatkan. Sama seperti kita merawat
PCOS dewasa, misalnya dewasa pun, oh meskipun dia belum menikah pun ya sudah, berarti dia cuma haid gitu aja. Yang penting haidnya rutin, di withdrawal tiap bulan gitu, bukan. Tapi kita juga harus ingat ada risiko-risiko metabolik pada kondisi hiperandrogen, dan itu insya Allah saya sudah pernah bilang penelitian SP2 saya, ya bagaimana ada risiko kardiovaskuler, peningkatan risiko kardiovaskuler pada mereka yang dengan hiperandrogenemia atau pada dasarnya adalah penderita PCOS. Sehingga kembali lagi ke guideline awal, perubahan gaya hidup, lifestyle, menurunkan berat badan, indeks massa tubuh kembali ke normal, dan juga gaya hidup yang sehat, sekaligus kembali nanti kalau dihubungkan dengan kebutuhan untuk hamil atau ovulasi ya kita bantuan. Jadi kembali lagi semua itu kembali ke kebutuhan dari pasiennya tersebut. Mungkin gitu, menurut Prof. Ya. Barangkali Pak Aston ada yang mau ditambahkan? Sudah cekap, Prof. Cukup, Prof. Ya. Ya, waktunya tinggal 10 menit, 8 menit. Barangkali ada pertanyaan terakhir. Ini, baik Prof. Saya izin bacakan pertanyaan terakhirnya untuk dari Dr. Indi Suryadi. Di masyarakat banyak ditemukan anak remaja gemuk dengan headnya jarang, oligomenore, tanpa ada tanda-tanda hirsutisme dan jerawat. Bagaimana manajemen untuk persiapan menikahnya? Begitu, Prof. Terima kasih. Monggo, Pak. Sudah? Inggih, sampun, Prof. Silakan Pak Seto atau Pak Ason. Silakan Pak Seto, monggo. Baik Dok. Kalau ini dengan kaitannya menikah itu tadi, jadi ya sebenarnya sama guideline kita. Jadi salah satu betul ini pertanyaan yang bagus, karena salah satu pertanyaan yang selalu kita tanyakan kalau di Poliver itu adalah kasus baik endometriosis maupun PCOS apapun itu, misalnya pada kasus remaja terutama ya, atau remaja mereka yang belum nikah, adalah kapan atau ada rencana menikah nggak dalam waktu dekat. Itu pertanyaan yang insya Allah rutin kita tanyakan. Kenapa? Ya karena kembali lagi, kita berapa lama atau kira-kira jangka panjang tujuan pasien ini apa. Kalau misalnya pada kasus endometriosis kita tahu pada mereka yang belum nikah ya kita kalau bisa sangat minimal intervensinya, kalau perlu tindakan juga sedapat mungkin kita tunda pasca menikah dan yang lain-lain. Sama PCOS juga. Jadi yang nomor satu pada mereka yang mungkin dalam waktu dekat, misalnya, iya dok saya mungkin tahun depan atau awal tahun depan dalam 6 bulan depan akan rencana menikah ya. Tentunya nanti ya kembali lagi sedapat mungkin sudah ada tempatnya untuk kita sudah harus intervensi, terutama ya ke arah bagaimana mengembalikan pasien tersebut dalam proses ovulasi yang normal. Artinya ya mungkin bisa jadi yang awalnya tadi kebutuhannya hanya sekedar haid normal biasa saja atau sekedar haid bulanan saja tiap bulan, tapi mungkin ya kita sudah harus intervensi untuk mengembalikan fokusnya tidak hanya siklus haidnya, tapi juga siklus ovulasinya. Kalau memang dalam waktu dekat. Jadi karena itu tadi, jadi bisa jadi bukan nanti kembali ke pil KB atau yang lainnya yang mungkin hanya menekan ovulasi tapi hanya untuk sekitar haid saja, tapi juga kembali lagi intervensi menurunkan berat badan, lifestyle, karena kita tahu dari evidence base dengan menurunkan 5-10% indeks massa tubuh atau berat badan itu, maka ada kemungkinan 50% untuk haidnya kembali normal atau kembali ovulator yang awalnya mungkin anovulator. Jadi dan itu sangat bermakna, 50% itu sangat signifikan. Jadi kita jelaskan ke pasien, kita motivasi bahwasanya ibu bisa mengembalikan siklus haidnya bahkan tanpa intervensi obat-obatan kalau bisa mengatur atau menurunkan indeks massa tubuhnya sesuai dengan target normal. Itu menjadi motivasi tersendiri untuk pasiennya. Yang kedua, ya itu tadi bahwasanya mungkin kita sudah harus mulai tracking, mungkin meskipun ya kalau belum menikah, tapi kalau sudah menikah minimal dengan mencatat siklus haidnya dulu, atau mungkin sudah ada intervensi obat-obatan induksi ovulasi, harapannya intinya satu, ketika dia sudah menikah ya dia sudah masuk dalam siklus yang ovulator. Mungkin itu mungkin dikoreksi atau disementarakan dokter Hasan. Mungkin dok. Saya kira cukup, saya sesuai sama Dr. Seto. Terima kasih. Ya, Pak Asot mau nambahin? Sekap, Prof. Udah, Prof. Saya kira kalau masih ada pertanyaan lagi, silakan langsung aja kepada Dr.
Dokter Ason atau Dokter Seto kontak langsung karena waktu jua yang memisahkan kita. Karena sudah jam 11, maka saya kira tas kali ini kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Ya, saya kira cukup sekian. Matur nuwun Pak Ason, matur Terima kasih. nuwun Dokter Seto. Betul sangat, Prof. Prof. Betul sangat, Prof. Eh, Langsung turun. Assalamualaikum Silakan, Dr. Asyad. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak atas perhatian dan respon hadirin semuanya. Terima kasih banyak kepada Prof. Samsul, Dr. Aston, Dr. Seto atas ilmu yang diberikan. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi amalan sebagai ilmu yang bermanfaat dan dapat membantu praktek kita sehari-hari dalam menghadapi pasien ke depannya. Jangan lupa untuk mengerjakan LMS di Plantaran Sehat mulai pukul 11 sampai pukul 23.59 hari ini. Saya Aga pamit undur diri. Sampai jumpa dalam kegiatan Tanya Apa Saja yang mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Dr. Waalaikumsalam Hasan, Dr. warahmatullahi Seto. wabarakatuh.